menuju ke pertanyaan yang terakhir. Di sini ada pertanyaan, apakah kakak punya pesan gitu untuk sobat prestasi yang sedang istilahnya menonton di live Instagram, mungkin tentang masih struggling gitu untuk produktif saat berpuasa, kayak masih bimbang gitu kak? Ada pesan gitu untuk sahabat prestasi gitu, sebuah quotes atau bagaimana gitu kak? Baik, pesan saya untuk kawan-kawan, teman-teman, penerima beasiswa dan kawan-kawan lain. Mungkin pesan saya di sini ada sedikit saya ingin berpesan. Namun pesan ini menurut saya terkadang ada kalanya pesan itu tidak bisa dimasukkan kepada orang yang tidak ingin menerima pesan. Kan? Ada kalanya nasihat itu tidak bisa diberikan masukan kepada orang yang tidak bisa menerima nasihat. Mereka membutuhkan diri untuk menerima nasihat. Sehebat apapun orang yang menyampaikan, tidak akan masuk kan? Kalau mereka nggak mau. Jadi di sini menurut saya untuk rekan-rekan mulailah berbenah diri, mengupgrade diri, lihat diri kita ini siapa. Kita ini bukan siapa-siapa dan belum menjadi apa. Timbul satu pertanyaan, apakah kita bisa menjadi generasi yang digadang-gadangkan oleh pemerintah saat ini menjadi generasi emas di era 2045? Apakah mampu kita menjadi generasi ini? Pertanyakan kepada diri kita sendiri. Tak bisa kita menilai orang dari luarnya. Kita lihat dari dalam dirinya, adakah kemauan untuk menuju jalan yang lebih baik, untuk menempuh jalan kesuksesan. Karena saya singgung tadi bahwa setiap tahunnya lulusan di seluruh Indonesia ini berapa ratus kampus, berapa ratus universitas setiap tahun itu lulus kan, sedangkan peluang kerja itu sedikit. Bersaing mereka dengan alumni dari UIN misalnya, dari universitas negeri yang luar biasa, ternama yang ada di luar. Kita apa? Tapi jangan sampai kita ini berkecil harapan, karena ternyata sesuai dengan moto saya tadi, kata ulama tadi, al-insanu bitafkir, wallahu bitadbir. Manusia itu bisa merencanakan, bisa manusia berusaha berupaya, tapi hasil kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan itu mempunyai cara untuk menjawab doa kita, ada 3 cara. Pertama, Tuhan itu langsung jawab doa kita sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita berdoa, ya Allah misalnya, kasih saya uang kan, kasih saya untuk berbuka, langsung ada teman kita ngasih. Itu doa itu langsung dibalas Allah ketika itu. Lalu ada yang kedua, doa itu dibalas Tuhan sesuai dengan sesuatu yang kita butuhkan kan? Bukan sesuai dengan doa yang kita minta. Itu yang kedua. Misalkan ada seorang yang sakit, dokter itu nyuruh minum obat. Obat ini pahit enggak? Tapi kemauan dari pasien yang sakit ingin makan buah, misalnya buah jeruk, buah anggur. Lalu seperti inilah doa. Karena Tuhan itu melihat sisi kebaikan dari hal ini, manfaat dari yang dihasilkan, maka Tuhan itu memberikan dalam tanda kutip menurut kita buruk, tapi menurut Tuhan itu baik kan? Yang ketiga, Tuhan itu tidak menjawab doa kita, tidak dijawab sekarang, tidak dijawab nanti, tidak dijawab sesuai dengan keinginan Tuhan. Tapi Tuhan ganti doa kita itu menjadi sebuah kebaikan, dan kebaikan itu akan bernilai ketika di akhirat kelak. Masya Allah. Jadi Tuhan itu, terkadang kan orang-orang bertanya, saya sudah berdoa berapa kali, padahal kata Tuhan kan siapa yang berdoa pasti akan dikabulkan. Timbul kata-kata dari mereka, Tuhan ini dusta, na'udzubillah itu. Padahal ketika dilihat cara Tuhan menjawab doa itu tersendiri ada 3. Lalu kembali kepada tadi pesan-pesan saya, mulailah berbenah diri, lihatlah diri kita ini siapa, buatlah air mata yang keluar dari kedua biji mata orang tua kita, air mata kebahagiaan. Jangan sampai kita kotori, karena hakikatnya kita ini akan menjadi sejarah di masa yang akan datang. Jadi buatlah sejarah itu pada hari ini. Buatlah peninggalan dalam tanda kutip, misalnya legacy, apa yang kita tinggalkan ketika kita lulus misalnya, ketika kita sudah tidak berada di lingkup itu, sampai kapanpun mereka ingat dengan kebaikan kita. Bukan berarti kita minta dipuji Kak, tapi kita meninggalkan sebuah kebaikan dan amalan, sebuah peninggalan yang bermanfaat. Hal itu terus dimanfaatkan walaupun kita sudah tidak ada di situ. Dan yang paling penting, pesan-pesan saya untuk kawan-kawan, selain misal intelektual kita tinggi, selain misal kita memang hebat, kita memang sering menjuarai lomba, kita memang dalam segi belajar mudah nangkap dalam pembelajaran, tapi di lain sisi ingat, kita harus menjaga akhlak tingkah laku. Karena Indonesia ini tidak kurang orang-orang cerdas. Para koruptor yang di penjara itu mereka cerdas, doktor, profesor, tapi mereka tidak ada kejujuran, tidak ada integritas dalam diri mereka. Ini yang harus dilihat dan dibenahi. Karena untuk membangun sebuah jembatan itu mudah,
Walaupun jembatan itu besar, bangunan itu besar, tinggal kita panggil para profesor, para doktor yang mumpuni di bidang tersebut, bangun bangunan itu. Tapi untuk membangun negeri yang harus menjadi baldatun thayyibatun, negeri yang baik dan negeri yang damai, itu susah. Harus lihat sumber daya manusia. Bagaimana sumber daya manusia tidak hanya berkualitas untuk membangun Indonesia agar bertransisi dari negara berkembang menuju negara maju, Pak. Tapi jauh dari itu, yang diharapkan yakni Indonesia itu akan menjadi negeri yang berkembang, menjadi negeri yang maju, dipandang dunia menjadi negeri yang disegani, dan jauh di atas itu Indonesia itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman lagi baik, dan di atas itu Allah memberikan pengampunan kepada negeri itu. Jadi pesan saya untuk kawan-kawan, mulailah berbenah diri, lihatlah di mana aspek kemampuan kita, mulailah asah, dan jangan sampai kita terus menunda-menunda. Semua itu kembali kepada kita, ibda binafsi, mulailah dari diri sendiri, Kak. Dan harus dilakukan sekarang. Kalau sekarang bisa dilakukan, mengapa harus menunggu esok? Mungkin begitu, gitu ya, Kak. ditunda dan ditunda. Nggak jadi gitu. Nggak jadi, hanya angan-angan. Karena ternyata cita-cita itu, ketika hanya kita pikirkan, itu bukan cita-cita, Kak, angan-angan. Tapi ketika cita-cita itu kita perjuangkan, itu akan menjadi harapan, dan mudah-mudahan harapan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi yang sekarang banyaknya, misalnya cita-citanya tinggi, usahanya nggak ada, nanti buat status di WA, story di Instagram, semua akan indah pada waktunya. Tuhan itu nggak semudah itu, nggak mengabulkan. Tidak semudah itu, ya. Harus melihat usaha kita, karena di dalam Islam itu kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Namun di samping itu kita harus berdoa, dan semua hasilnya serahkan kepada Tuhan. Ketika hasil itu tidak sesuai dengan kita harapkan, jangan bersedih, jangan kecewa. Harus husnuzon kepada Tuhan. Mungkin Tuhan akan memberikan hal ini pada waktu, di lain waktu, dan pada kesempatan, dan di tempat yang mesti sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin begitu, Kak, dari jawaban saya untuk pesan-pesan kepada rekan-rekan. Oke, mungkin cukup, Kak? Cukup. Oke, jadi itu pesan dari Kak Huda kepada Sobat Prestasi terkait dengan istilahnya podcast kita pada hari ini. Buat teman-teman, untuk jangan lupa untuk upgrade diri gitu, istilahnya mulai dari sekarang, jangan menunda-nunda, karena kalau ditunda itu kan istilahnya takutnya jadi angan-angan gitu. Kemudian juga ketika kita punya cita-cita, kita harus usaha gitu, jangan hanya punya cita-cita tinggi tapi nggak ada usaha sama sekali. Dan ketika sudah berusaha, kita juga berdoa, apabila seandainya tidak terkabulkan atau tidak mulus gitu, kita jangan istilahnya berprasangka kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Sobat Dikti, nggak terasa kita udah di penghujung topik ya, Kak, gitu kan. Ini benar-benar udah nggak ada lagi dan ditambahkan, Kak? Cukup? Sudah cukup. Oke, sudah cukup gitu ya, Kak. Baiklah Sobat Dikti, sepertinya bincang-bincang kita telah selesai. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Nurul Huda yang telah menyempatkan waktu untuk menjadi istilahnya narasumber pada hari ini. Semoga Kakak sehat selalu dan diberikan keberkahan dalam kehidupan, dan juga dimudahkan dalam berpuasanya gitu, Kak. Dan khususnya semoga Ramadan kita tetap produktif di hari ke-12 ini ya, Kak. 12. Masih ada tersisa buat teman-teman untuk mengubah hari-hari agar lebih produktif ke depannya gitu. Jika teman-teman atau Sobat Prestasi ingin bertanya terkait dengan apapun itu, bisa mengunjungi Instagram kami, yakni Formasi YI Ensas Bubble. Ada juga Instagram dari Dikti sendiri, yaitu Formasi Writer Club. Kami pamit undur diri, saya pribadi sebagai moderator sekali lagi memohon maaf, dan sampai jumpa di lain waktu. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Bye bye.